Halo, Assalamualaikum. Ya, ini dengan Bapak Riki dari kantor Lajisnu. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, 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 iya. Mau jemput yang lahiran? Di RT berapa, Bu? Dari RT 21 ya? Oh iya, iya, saya sekarang ke sana ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Butir embun membungkus cakrawala pagi di kaki Gunung Salak. Menaungi ruang hidup bumi, menyambut cahaya yang enggan menampakkan diri. Nafas kehidupan belum seutuhnya terasa di desa Tanggil. Penduduknya masih enggan melepas sejuknya udara pagi. Tetesan air di gunung dedaunan pertanda kehidupan hari ini mulai menggeliat. Inilah salah satu desa tertua di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sudah dihuni sejak tahun 1923. Walaupun demikian, sisa-sisa masa lalu tak tampak di desa ini. Energi modernisasi telah mencengkram wajah desa mereka menjadi desa masa kini. Alam, budaya, dan pola hidup masyarakatnya berganti seiring bertukarnya zaman. Namun ada yang tidak berubah dari desa ini. Kuatnya mereka memegang ajaran agama. Mereka tumbuh menjadi masyarakat yang sangat religius.
Desa Tangkil memiliki luas 320 hektar. Sepertiganya atau sekitar 225 hektar adalah lahan persawahan dan pertanian. Saat ini Desa Tangkil dihuni 8.861 jiwa. 58% adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya 42%. Selain agraris, Desa Tangkil juga dikenal sebagai desa religi. 2 pondok pesantren yang sudah lama hadir di desa ini telah membentuk karakter masyarakatnya. Berangkat dari itu, Kepala Desa Tangkil, Ijang Sehabudin, menggagas lahirnya sebuah badan yang mengelola zakat, infak dan sodako atau ZIS secara mandiri yang diperuntukkan untuk masyarakat desa. Kalau kita bersatu dengan infak, apalagi dengan aturan agama 2,5%, insya Allah jangankan desa Pak, negara pun lebih maju. Yakin dan percaya kalau kita menuruti agama dan syariat Islam. Percaya tuh Pak? Yakin tuh Pak? Kudu yakin orang. Nah untuk itu kami mengundang para ketua RT, para amilin. Umpama udah keluar, yuk kita majukan lagi. Gagasan untuk melakukan tata kelola keuangan publik ini cukup unik, mengingat manfaat yang ingin dicapai adalah memenuhi kebutuhan kesehatan warga desa. Alhamdulillah, hasil rapat keseluruhan kami mendapatkan hasil kesepakatan, yaitu dengan terbentuknya Lajisnu, yaitu yang tiada lain Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Nahdlatul Ulama. Jadi istilah kasarnya, bahasa Sundanya ladang amal urang jang urang gitu. Nah dari situlah hasil musyawarah kami, kesepakatan diambil, semua dibentuk di tiap RT, dibentuk amilinnya dari pengepul sampai penyetorannya, semua operator tanpa biaya yang diambil dari infak. Maka dibentuklah pengurusnya itu sendiri, kemudian berjalan, di mana hasil rumusan itu per kepala keluarga itu per hari itu dimintakan Rp500. Jadi perhitungannya 1 minggu itu adalah Rp3.500. Pembentukan lembaga ini didorong tingginya kebutuhan layanan sosial dasar, sementara pendapatan masyarakat desa terhitung kecil. Gayung Bersambut, program menghimpun zakat, infak dan sodako yang dikelola secara mandiri ini direspon positif masyarakat desa. Salah satu warga yang sangat antusias adalah Idih Supriyadi. Walau penghasilannya setiap bulan terbatas, Idih Supriyadi senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sodako yang dikelola oleh Lajisnu Desa Tangkil. Setiap pekan, Idih menyetor dana sebesar Rp5.000 kepada pengepul.
Iya. Silakan. Oh, manfaatnya banyak sekali dari Lajisnu. Kalau kita habis bekerja sakit, kita bisa berobat dengan cara meminta kartu kepada itu tuh pengurus Lajisnu dan langsung dikasih kartunya, kita berobat langsung ke dokter Ajeng. Nah, itu. Bahkan saya pernah merasakan mengobati yang berobat jalan 2 bulan berturut-turut itu menggunakan kartu Lajisnu. Itulah yang saya rasakan manfaatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, badai ngisi jins apa? Dukungan terhadap program ZIS juga diikuti oleh warga desa lain. Seperti Saepah, walau pendapatan bulanannya tidak terlalu besar, sebagai seorang guru, dia rela menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dana ZIS. Saepah yakin masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari program ini seperti yang ia rasakan. Menurut saya program JIS itu program yang sangat bagus, Pak. Bisa menolong orang-orang yang susah. Contohnya saya kemarin waktu itu di sekolah belum dapat gaji, anak saya sakit dan alhamdulillah karena sudah mengikuti program JIS, keluarga saya bisa terbantu dan bisa dibawa ke rumah sakit, Pak. Program ini bisa berjalan karena munculnya kesadaran dari warga desa yang berasal dari berbagai kalangan. Bu, sehat, Bu? Sehat, Bu? Ya, luar biasa. Dana ZIS yang dikumpulkan disetorkan ke kantor Lazis yang terletak di areal kantor Kepala Desa Tangkil. Proses penghitungan dilakukan secara transparan dengan mengisi formulir serta pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya melihat ini perkembangannya sangat signifikan ya. Jadi apa yang kita harapkan ini bahkan berlebih. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat setempat, terutama bagaimana kita membangun karakter, membangun keswadayaan di masyarakat. Sangat bisa apabila ini diterapkan di desa-desa lain dan memang itu sedang kita dorong, Pak, untuk diterapkan di masing-masing desa. Tidak lama program ini berjalan, pengurus sudah berhasil membeli 1 unit ambulan untuk membantu warga masyarakat Tangkil. Setiap warga yang membutuhkan ambulan cukup menghubungi langsung petugas. Ambulan akan segera tiba di tujuan. Pengelolaan dana ZIS, infak, dan sodako secara mandiri ini bukan tanpa kendala. Kendati tata kelola keuangan publik ini telah mempunyai payung hukum, namun masih ada warga desa yang belum menyadari manfaat program ini. Butuh waktu untuk menyadarkan masyarakat, karena program ini adalah untuk mereka sendiri. Dengan bentuknya Lajisnu ini ialah suatu lembaga untuk saling membantu, untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan. Dikarenakan Lajisnu itu lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi pembagian dina hud min amalihim di sini ada yang harus dikeluarkan, mesti harus diambil, yaitu zakat wajib. Kalau wajib zakat sunat itu masing-masing kesadarannya masyarakat atau hamba Allah yang betul-betul dia untuk keselamatan di dunia, dan sebagian hartanya diinfakkan fisabilillah untuk mencari ridho Allah. Karena sedekah itu
menjadikan suatu keberkahan bagi kita, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian harta kita tidak punya apa-apa kecuali harus dikembalikan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa dan mengetahui segala sesuatunya. Tugas saya sebenarnya agak dibilang berat, iya, cuma resikonya itu besar gitu ya. Dibilang ringan juga, di bawah happy, iya gitu. Terus kalau rintangannya itu misalkan mana musim hujan, terus keluarnya juga mending kalau nggak jutek, Bu, jis lagi, kayaknya baru kemarin dah kita bayar jis, padahal dia nggak seberapa. Cuma itu kan dijadikan apa ya, pelajaran buat saya. Oh, pandangan orang itu emang nggak sama gitu, pendapat orang itu gitu. Tapi kalau dia merasakan, kalau udah merasakan, misalkan dia pernah berobat, dia menyadari sendiri gitu, oh betapa pentingnya jis itu gitu, Pak. Dampak langsung program yang bisa dirasakan masyarakat adalah bagi warga yang menderita sakit, rawat inap, dan melahirkan akan mendapatkan santunan sebesar Rp100.000. Alhamdulillah sih, selama ada program JIS yang ada di Desa Tangkil ini, masyarakat tuh merasa terbantu. Contohlah, saya barusan, istri saya habis dioperasi, dengan saya pun tidak berpikir untuk menerima bantuan, dia tidak menyangka seorang kepala desa datang ke rumah saya dengan memberikan santunan, langsung beliau dengan pengurusnya memberikan santunan, meskipun kita tidak melihat nilainya berapa, tapi dengan bentuk perhatiannya ini adalah salah satu kebanggaan bagi masyarakat untuk orang kepala desa itu. Assalamualaikum. Perasaan ibu alhamdulillah mendapat santunan di Lajisnu Kacidabingahna. Terus nyendak bayi ke rumah sakit ada mobil Lajisnu, alhamdulillah. Di pasien santunan alhamdulillah, di Bapak Kepala Desa kita banyak. Alhamdulillah Kacidabungahna. Dia syukur alhamdulillah gitu. Ditolong alhamdulillah sama itu kader bidan, alhamdulillah gratis gitu. Jadi kacida syukurna lah, kacida bungahna, kabarokahna Lajisnu gitu adanya. Bagi warga yang meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan kematian sebesar Rp1 juta. Program ini juga bekerja sama dengan dokter setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga desa yang berobat. Saya salah satu dari anggota JIS dari RT 10 RW 3 Desa Tangkil. Saya banyak merasakan manfaat dari JIS ini, terutama untuk keluarga saya. Salah satu dari manfaatnya yaitu berobat secara gratis untuk keluarga saya, terutama saya. Dan yang kedua, lebih terjangkau dari rumah, lebih dekat, lebih gampang.
Lazis merupakan lembaga alternatif yang mampu mendorong akuntabilitas keuangan publik dengan moto jiwa sehat, iman kuat, dan agama kokoh. Lazisnu Desa Tangkil terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya sehingga pemanfaatan dana ZIS untuk pelayanan dasar dan masyarakat miskin dapat terus ditingkatkan. Program ini adalah contoh hakiki makna gotong royong di tengah masyarakat dengan ikhlas membangun berbagai fasilitas desa yang dapat dinikmati langsung masyarakat. Pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh di tengah masyarakat desa laksana cahaya menerangi kehidupan di langit Tangkil demi membangun peradaban yang lebih baik.